warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ririn Sanusi Channel. Kali ini Bapak Ibu, saya akan berbagi kepada Bapak Ibu tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat mengerjakan soal esai tahap 1 pada program guru penggerak. Nah, sebelum kita lanjut pada soal-soal esai dan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab nantinya, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan segala informasi-informasi penting seputar dunia pendidikan yang akan selalu kita berbagi dan akan kita sharing kepada Bapak Ibu semua. Nah, jangan lupa, ingat, ini penting dan harus kita selesaikan dan kita bagi secara bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan yang muncul pertama kali dalam soal esai yaitu apa pendapat Anda tentang guru penggerak? Nah, tentunya pendapat kita berbeda-beda ya Bapak Ibu. Tapi, kalau menurut penjelasan saya, pendapat saya tentang guru penggerak adalah guru yang dirancang secara khusus untuk mengembangkan murid secara holistik dengan media pembelajaran melalui teknik informatika, yaitu melalui pengembangan video-video menarik nantinya mengenai sikap kita sebagai pemimpin pembelajaran yang bisa berpusat pada murid, bagaimana kita mengembangkan dan menggali potensi-potensi anak didik kita nantinya. Kalau menurut saya, guru penggerak itu adalah guru yang mempunyai komitmen khusus, yang dilatih secara khusus, mempunyai komitmen pengembangan diri, mau berubah, mau maju, guru yang kreatif, inovatif, yang bisa berpusat kepada murid. Itu pendapat saya tentang guru penggerak. Bapak Ibu bagaimana? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang memotivasi Anda menjadi seorang guru penggerak? Bapak Ibu tahu motivasi saya sebagai seorang guru penggerak? Saya ingin jadi guru penggerak adalah karena saya ingin menjadi guru yang pintar. Intinya guru yang pintar, kita tidak boleh hanya sekedar tahu, tapi kita harus melebihi kemampuan anak didik kita untuk lebih memaksimalkan pembelajaran kita dalam konteks kelas nantinya. Jadi pintar itu tidak hanya sekedar bisa Bapak Ibu harus bisa yang pertama kreatif, inovatif, mandiri, bisa berkolaboratif, dan berbagi dengan rekan sejawat nantinya. Itu adalah motivasi saya menjadi seorang guru penggerak. Nah, kita akan bahas pada pertanyaan berikutnya. Silakan simak Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan yang muncul nanti, apa tugas Anda saat ini di sekolah? Nah, saat itu kita harus menceritakan tugas kita secara real. Kalau sebagai guru, bilang sebagai guru. Kalau sebagai ada jabatan yang lainnya, kita ungkapkan secara jujur, Bapak Ibu. Jadi intinya esai kita ini alurnya harus jujur sesuai dengan kemampuan dan kepribadian yang kita miliki. Jangan Bapak Ibu mengada-ngada, ingat, jangan mengada-ngada. Karena ini adalah penilaian yang paling formal pada program guru penggerak. Karena mereka sudah menggarisbawahi jangan ada yang mengopi paste pada internet. Itu hal yang pertama kali yang harus Bapak Ibu perhatikan pas mengisi esai pada tahap 1 program guru penggerak. Kemudian kita lanjut. Pertanyaan berikutnya akan ditanya dalam soal esai tersebut adalah berapa lama Anda mengajar? Nah, kita mengajar sesuai TMT kita. Tanggal tahun pengangkatan kita dari mulai tahun berapa kita mengajar. Nah, nanti akan ditanya, berarti sudah berapa tahun sampai saat sekarang, Bu? Nanti pas wawancara akan muncul hal seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi soal esai ini tidak jauh berbeda dari soal-soal wawancara nantinya. Jadi Bapak Ibu ingat, soal yang Bapak Ibu tulis di esai, seandainya Bapak Ibu lulus pada tahap 1, itu akan diuji kembali pada tahap 2. Jadi pertanyaan itu tidak ada yang mengada-ngada, real, spontan dari pribadi kita masing-masing. Kemudian, apa kelebihan yang Anda miliki? Nah, tentunya kita sebagai guru memiliki kelebihan masing-masing. Contohnya, misalnya saya
tulis pada soal esai saya pada waktu itu, kelebihan yang saya miliki, saya orangnya percaya diri, saya orangnya suka bergaul, saya orangnya suka belajar hal-hal baru. Jadi saya tidak mau merasa puas dengan apa yang sudah saya miliki. Saya ingin terus belajar, dan belajar. Itulah kelebihan yang saya tuliskan pada soal esai saya pada waktu itu ya Bapak Ibu. Kalau pada Bapak Ibu, ya terserah Bapak Ibu apa yang kemampuan yang Bapak Ibu miliki untuk menjadi seorang guru penggerak, silakan tuliskan pada soal esai Bapak Ibu. Kemudian apa yang mendorong Bapak Ibu untuk menjadi seorang guru penggerak? Nah, itu adalah kunci pertanyaan. Apa yang mendorong Bapak Ibu untuk menjadi seorang guru penggerak? Kalau pribadi saya ingin belajar lagi lebih jauh tentang media IT. Nah, jadi dalam program guru penggerak ini kita dilatih secara khusus atau dirancang bagaimana kita menggunakan media IT, belajar mandiri secara tahap per tahap. Kita akan belajar sesuai proses pembelajaran dan kita akan diajari menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang bisa memutuskan segala sesuatu hal dengan akal sehat, tidak sembarangan mengambil putusan, selalu berpihak kepada murid, menjadilah pemimpin yang mempunyai komitmen dengan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi hal-hal yang mendorong kita menjadi guru penggerak itu adalah di sini kita memang diajarkan bagaimana cara kita menjadi seorang pemimpin baik di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sekolah ataupun di dalam organisasi-organisasi lainnya. Itulah hal yang mendorong saya jadi seorang guru penggerak. Nah, itu tergantung jawaban Bapak Ibu nantinya. Oke, kita lanjut. Nanti akan muncul apa kesulitan terbesar yang Bapak Ibu alami dalam mengajar, bagaimana langkah-langkah Bapak Ibu mengatasinya. Nah, kesulitan kita tentunya berbeda-beda Bapak Ibu. Ada di bidang anak dalam pembelajaran, ada dalam penyediaan media bagi kita nantinya untuk anak. Jadi apa yang benar-benar Bapak Ibu alami? Jadi kalau saya pada waktu itu, hal tersulit yang saya lakukan pada waktu mengajar adalah saya mengalami suatu konflik dengan anak didik saya. Di sana saya ceritakan di mana saat pembelajaran saya ada seorang siswa saya yang membangkang karena saya menegurnya, dan sampai siswa saya itu menendang pintu kelas saya dan membuat siswa saya terkejut. Dan spontan pembelajaran terhenti Bapak Ibu. Dan itu saya tuliskan di dalam hal tersulit yang saya hadapi saat mengajar dan bagaimana cara kita mengatasinya. Tentu ada solusinya Bapak Ibu. Nah, setelah anak kita menendang pintu, tentu dia tidak mau belajar lagi. Tentu kita akan proses siswa tersebut, apa yang menjadi masalahnya sampai siswa kita itu menendang pintu kelas kita, dan kita akan mengonsultasikan dengan guru BK, guru walas. Apabila sudah tidak bisa kita tangani lagi Bapak Ibu, kita akan meluncurkan surat undangan kepada orang tua siswa dan akan kita selesaikan hari itu juga. Nah, itu cara saya mengatasi masalah yang saya hadapi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bagaimana? Tentunya kita bervariasi masalah-masalah yang kita hadapi. Intinya buka wawasan Bapak Ibu, buka ingatan Bapak Ibu untuk terus mengembangkan soal esai Bapak Ibu agar mudah dicerna nantinya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Apa pernah Bapak Ibu melakukan program kegiatan melebihi target yang sudah ditentukan? Itu juga termasuk ke dalam pertanyaan ya Bapak Ibu. Jadi program yang saya laksanakan pada waktu di sekolah adalah program PMI. Kebetulan saya adalah KSR PMI Kabupaten Solo. Pada waktu itu saya melaksanakan program pertolongan pertama pada korban yang mengalami kecelakaan. Jadi setiap minggunya saya melaksanakan program tersebut pada hari Sabtu dalam kegiatan pramuka. Itu yang saya tuliskan, dan apa yang melebihi target. Jadi program yang saya buat itu saya rasa
tidak melebihi target, dan program yang saya buat itu terstruktur ya Bapak Ibu. Kemudian apa yang sudah kita ciptakan Bapak Ibu untuk melakukan perubahan? Nah, contohnya saja perubahan kecil saja di sekolah yang sudah Bapak Ibu lakukan. Misalnya Bapak Ibu sudah bisa membentuk suatu kelompok kecil, misalnya pada kelompok anak-anak tersebut. Misalnya Bapak Ibu sudah bisa membentuk kelompok belajar dalam sebuah kelas, sudah bisa membentuk misalnya program 3S, senyum salam sapa di sekolah. Itu kan sebuah program yang bisa membawa perubahan sekolah kita kepada arah yang lebih baik lagi Bapak Ibu. Itu contoh-contoh program yang bisa kita lakukan. Tentunya Bapak Ibu juga mempunyai program-program lainnya yang bisa Bapak Ibu tuliskan atau Bapak Ibu sebutkan nantinya ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara kita menjalin hubungan dengan rekan kerja, dengan murid, dengan kepala sekolah, dan dengan lingkungan masyarakat sekitar sekolah kita. Pada waktu itu saya menjawab, cara saya membangun hubungan dengan seluruh aset sekolah yang ada. Saya membangun hubungan saya sebenarnya ada tingkatan-tingkatannya. Kalau sesama rekan guru, kita membangun kolaborasi, keakraban di mana kita dengan rekan guru dianggap sebagai satu kekeluargaan. Jadi tidak ada perbedaan nih Bapak Ibu. Semua rekan guru di sekolah saya anggap sebagai keluarga. Jika ada masalah dan solusi, kita akan berembuk bersama. Bagaimana cara saya menjalin hubungan dengan murid saya? Saya selalu menghadirkan diri saya sebagai teman curhat bagi anak didik saya. Jadi, tidak ada rasa canggung bagi murid saya untuk berbicara kepada saya secara spontan. Kita buka seluas-luasnya apresiasi dari anak kita untuk mengeluarkan hal-hal yang mereka pendam di dalam hati mereka Bapak Ibu. Itulah cara saya menjalin hubungan saya dengan anak didik saya. Nah, bagaimana cara saya menjalin hubungan saya dengan kepala sekolah Bapak Ibu? Kepala sekolah tentunya orang yang paling kita tinggikan selangkah dari kita sebagai guru di sekolah tentunya. Tentunya kita harus memberikan penghargaan yang lebih kepada kepala sekolah. Kita harus menuruti segala aturan yang dikeluarkan kepala sekolah. Kita harus menjalankan segala amanah oleh kepala sekolah dengan ikhlas, dengan sabar. Nah, itu akan secara spontan akan menjalin hubungan yang lebih baik ke arah ke depannya. Itu semua bisa Bapak Ibu paparkan di esai Bapak Ibu nantinya agar bisa terangkum lebih jelas, lebih luas, lebih detail, lebih beragam, lebih imajinatif nantinya Bapak Ibu. Itu tergantung sama Bapak Ibu semua. Oke, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya yang akan kita jawab. Kemudian bagaimana cara Anda mengambil keputusan di sekolah? Nah, cara saya mengambil keputusan apabila dalam sebuah rapat, cara kita mengambil keputusan kita harus melalui suara terbanyak. Itu tentunya apabila terjadi masalah, cara kita mengambil keputusan Bapak Ibu, kita harus selalu berkoordinasi dengan seluruh guru yang ada di sekolah. Yang pertama adalah guru BK. Apabila tidak terselesaikan oleh guru BK, kita bisa melapor kepada wali kelas. Apabila masalahnya lebih rumit dan sangat rumit, kita bisa melapor kepada wakil kepala sekolah. Apabila masalahnya tidak teratasi lagi, kita bisa melapor kepada kepala sekolah. Jadi, cara kita dalam pengambilan keputusan itu jenjangnya ada secara tahap bertahap dan kita mempunyai komitmen untuk keputusan yang kita ambil dan secara real. Ada tahapan-tahapannya, dan keputusan yang kita ambil keputusan yang tidak boleh mengada-ngada ya Bapak Ibu. Jadi keputusannya real, konkret dan abstrak dan nyata ya Bapak Ibu. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara Anda mengembangkan diri Anda? Nah, istilah kembang, bagaimana istilahnya cara kita sebagai guru bisa menjadi maju. Nah, itu intinya. Bagaimana cara kita mengembangkan diri kita Bapak Ibu? Kalau cara saya mengembangkan diri saya suka belajar hal-hal yang baru Bapak Ibu. Misalnya,
sebelum jam pembelajaran saya, sebelum saya masuk kelas, atau sebelum besoknya saya mengajar ke dalam ruangan kelas, saya selalu mencari materi-materi yang berhubungan dengan materi yang akan saya ajarkan melalui YouTube. Jadi, hal-hal baru akan kita temui, hal-hal tersulit dalam cara kita penyampaian materi kepada siswa akan terasa sih nantinya, karena kita akan selalu sharing dengan YouTube, dengan Google. Jadi, ilmu kita secara tidak langsung akan bertambah Bapak Ibu. Itu cara saya mengembangkan diri saya. Yang saya jawab pada soal esai pada program guru penggerak pada angkatan 4 pada waktu itu Bapak Ibu. Nah, ini akan bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk angkatan-angkatan berikutnya yang akan mengikuti program guru penggerak, yang ingin menjadi guru hebat, yang ingin menjadi guru transformasi pendidikan yang bisa menggerakkan pendidikan Indonesia. Oke. Kemudian apa Anda pernah pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, apa Anda pernah mencari pengetahuan secara mandiri? Nah, sebagai seorang guru, apa kita pernah mencari pengetahuan secara mandiri Bapak Ibu? Nah, hal yang pernah saya lakukan karena saya adalah seorang guru IPA, kita berpatokan saja pada ini. Kalau saya mencari pengetahuan yang mandiri pada waktu itu, bagaimana ya cara kita misalnya dalam mengawetkan tanaman, mengawetkan daun, itu kan ada namanya langkah-langkahnya, yaitu herbarium ya Bapak Ibu, cara pengawetan tumbuhan. Nah, cara kita belajar secara mandiri, kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana melakukan cara pengawatan tumbuhan melalui herbarium. Nah, itu yang akan itu kan bisa menjadi pengetahuan mandiri kepada kita. Seandainya kita belum tahu, nah dengan kita melakukan praktek secara langsung dan terjun secara langsung, kita akan bisa menemukan jalan untuk menemukan solusi dari apa yang ingin kita capai. Nah, Bapak Ibu, itulah ilmu-ilmu yang mau saya bagi kepada Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil hal positif dari percakapan kita kali ini. Nah, jangan ambil hal negatifnya, selalulah berpikir positif sebagai seorang guru. Teruslah maju Bapak Ibu, teruslah berkarya. Salam guru penggerak, salam tergerak, bergerak dan menggerakkan. Salam berbagi bagi seluruh guru di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.